Apa kabar semuanya, baik? Semuanya luar biasa. Saya juga mau memberikan salam buat teman-teman yang join secara online. How are you? I hope you guys are doing very well. Boleh tengok kanan dan kiri, katakan, you smell very good today. You smell very, very good today. Yeah. I don't know why, tapi itu inspirasi yang saya dapatkan ketika greeting. I think it's important for us to smell very good, and you all smell very good today. Boleh beri tepuk tangan buat kalian semua pada pagi hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan tema yang sama, yaitu take a stand. I'm gonna wrap up this whole theme tentang take a stand, di mana kita sebagai orang yang percaya berdiri. Ada sesuatu yang kita miliki, ada sesuatu yang kita percayai sehingga kita bisa berdiri di satu tempat. Minggu pertama kita belajar to take a stand di posisi yang benar. Pastor Tommy berbicara tentang the why. Bagaimana seorang yang bernama Rahab mempunyai keyakinan secara teguh. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang luar biasa, yang tegas walaupun resikonya tinggi. Dan minggu kedua kita diajarkan untuk kita bisa tahu porsi kita oleh Pastor Andi. Untuk fokus kepada panggilan Tuhan, choosing our battle. Sehingga kita bisa tahu what is our battle. Dan minggu ketiga kita disadarkan bahwa tekanan itu, seperti apa yang tadi Pastor yang katakan, tekanan itu bukan sebagai lawan kita. Tapi terkadang tekanan itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kemuliaan Tuhan dan keajaiban Tuhan bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. So minggu ketiga kita belajar tentang the who. Bagaimana kita dalam tekanan itu percaya kepada the who. Siapa yang memampukan kita, siapa yang membawa kita. Dan dengan yakin kita mengatakan bahwa itu adalah. Oke, saya ulangi sekali lagi. Tekanan itu ada bersama dengan kita. Kita percaya kepada the who. Yang membawa kita kepada kemenangan, kepada mujizat keajaiban. Dan membawa kita adalah Tuhan. Yang sebelah kanan percaya luar biasa. Yang sebelah kiri mungkin kehidupannya sedang mengalami tekanan-tekanan yang berat. Oke, saya ulangi sekali lagi. Yang sebelah kiri saja, sebelah kanan gak usah. Karena adalah orang-orang yang luar biasa. Yang sebelah kiri dan yang di rumah. Siapa yang membawa kita ke dalam kemenangan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya? Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan bersama-sama. So we know the why, we know the what, and we know the who. Nah, hari ini kita belajar tentang where. Where, katakan where. Where berbicara tentang tempat. Kita akan berbicara tentang the where. Begitu banyak tempat demi tempat yang Israel harus lewati. Begitu banyak tempat demi tempat yang Israel lewati. Dan sepanjang perjalanan mereka sampai kepada tanah perjanjian. Begitu banyak tempat yang mereka lewati. Contohnya tempat di mana laut mati terbelah. Dan di situ mereka mengalami kemenangan. Tempat di mana air mengalir dari batu. Sebagai tanda penyediaan Tuhan. Setiap hari dimanapun mereka berada, di tempat dimanapun mereka injak, Tuhan menyediakan mana di padang gurun. Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api di tempat dimanapun mereka ada. Dimanapun tempat kita berada, Tuhan itu ada. Yang percaya katakan amin. Di sisi yang terberat pun Tuhan itu ada. Di atas gunung yang tinggi itu Tuhan itu ada. Di bawah lembah yang kita merasa bahwa ini Tuhan ada apa enggak? Guess what? God is there with you. Tuhan itu ada. Mereka mengalami begitu banyak hal-hal yang mustahil untuk dilewati. Tetapi saya tulis begini. Situasi yang terlihat mustahil tidak sebanding dengan Tuhan yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Because impossible situations are no match against the God of miracles. So if we sing tadi, you are mighty in miracles. If we sing bahwa Tuhan itu penuh dengan mujizat. Izinkan ini bisa membangkitkan iman Anda semua bahwa Tuhan itu mampu.
ketika kita berdiri di posisi yang benar, ketika kita fokus kepada panggilan kita, ketika kita bekerja sama dengan yang namanya tekanan dan mengizinkan Tuhan berjalan bersama dengan kita, where will it take us? It will take us on a journey of miracles. Ada S-nya. Bukan berarti satu mujizat, tapi mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Are you ready for a journey of miracles? Are you ready for a journey of miracles? Berarti kalian siap a journey of hardship. Are you ready for a journey of miracles? Yang bisa mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat. Yang katakan bahwa ya Tuhan itu baik. But are you also ready for a journey of hardships? Benar. Wanda benar. Siap. Siap. Ya siaplah bersamamu Tuhan, ku lewati semua. Setelah bangsa Israel mengalami begitu banyak mujizat, mereka sadar bahwa tantangan yang besar gak sebanding dengan Tuhan yang besar. Mari kita sama-sama bisa baca bagaimana seorang Yosua, bukan saya yang ada di firman Tuhan. Seorang Yosua bisa mengatakan kepada bangsa Israel ketika mereka dipersiapkan untuk menyeberangi sungai Yordan. Yang Pastor Jimmy kemarin gambarkan, gak mungkin bisa. Tapi Tuhan akan menyatakan mujizat yang besar bagi mereka. Ada tantangan, tetapi juga ada mujizat. Katakan ada tantangan, tetapi juga ada mujizat. Tengok kanan kiri, ada tantangan loh, tapi ada mujizat. Setelah itu kasih senyum dan tepuk tangan kepada Tuhan bersama-sama. Soal bangsa Israel berdiri di tanah yang kering. Tanah yang kering bukan menggambarkan itu adalah sesuatu yang jelek, tetapi mereka sedang mengalami mujizat yang Tuhan. Dan saya ingin berbicara kepada kalian semua sekarang. I'm talking to you yang baru mendapatkan mujizat, yang baru mendapatkan breakthrough. Hey, jangan sampai kalian kendor. Jangan terlalu nyaman dengan mujizat Anda sekarang ini. Jangan mager. Tetapi selalu siap siaga dan tetap percaya bahwa apapun yang akan datang tidak akan merubah bahwa Tuhan kita selalu ajaib. Again, what I'm trying to say is, ada mujizat, ada tantangan, ada mujizat, ada tantangan, ada mujizat. You all get the picture? Yes? Mari kita baca Yosua 3 ayat 9 sampai 17. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Wow. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, banyak sekali, orang Feris, orang Girgasi, belum selesai, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Posisinya ada di depan. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di mana? Di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu untuk mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat
Adam. Saya pernah lihat YouTube-nya jarak Adam sampai ke Jordan itu jauh sekali. Videonya di timelapse aja tuh lebih dari 3 menit. Kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Dan ayat ke-17 menjadi ayat kunci kita hari ini. Tetapi para imam pengangkat tabu perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, on dry ground, standing on dry grounds, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sampai semuanya sampai di sisi satunya sungai Yordan. Roh Kudus, aku berdoa, izinkan firman ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Kau pakai hamba-Mu untuk bisa berbicara isi hatimu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa itu dry grounds? Dry grounds bukanlah tempat kesengsaraan terjadi yang digambarkan di ayat ini. Tapi dry grounds menggambarkan tempat di mana mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana tempat yang tadinya penuh dengan air, penuh dengan tekanan, tiba-tiba airnya diputuskan oleh Tuhan dan mereka bisa berjalan di atasnya. Di ayat ke-10 juga mengatakan bahwa setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, ada musuh-musuh yang besar yang menanti di depan mereka. Tetapi Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa musuh-musuh itu akan dikalahkan. Dan tempat itu akan diberikan kepada orang-orang Israel. Berarti ada sebuah tantangan yang ada, mujizat Tuhan yang ada, dan setelah itu ada tantangan selanjutnya. Tanah yang kering tadi dibanjiri dengan banyak tantangan, tetapi tanah yang sama menjadi tanah mujizat. Mujizat yang datang bersamaan dengan tantangan yang selanjutnya. Dan bagaimana Tuhan mengeringkan sungai Yordan untuk bangsa Israel menjadi bukti nyata bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa menyampaikan mereka sampai ke ujung sungai Yordan dan memberikan tanah yang dijanjikan kepada umat Israel, membuktikan bahwa Tuhan selama-lamanya akan menjadi Tuhan. Do you all believe that God is God? Gak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dalam setiap situasi dan di setiap musim hidup kita. I want you to give God a big hands of hallelujah sama-sama. Meski sungai Yordan adalah penyeberangan menuju wilayah musuh-musuh yang kuat, tetapi Tuhan membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tanah yang kering tadi menjadi tanah di mana perjalanan mujizat demi mujizat akan dilalui oleh orang Israel. Mungkin hari ini teman-teman di sini mengalami dry grounds. Again, I'm not talking about kesengsaraan. Tapi aku berbicara tentang orang-orang yang baru mengalami mujizat demi mujizat. Breakthrough yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang. Kesembuhan yang selama ini didoakan akhirnya datang. Jodoh yang selama ini ditunggu-tunggu, Tuhan akhirnya nyampe juga. Tetapi kita tahu semua hubungan gak gampang. Gak seperti orang berjalan di atas air, tetapi ada sebuah challenges demi challenges yang ada. Tetapi challenges itu ada supaya kita juga bisa mengalami keajaiban Tuhan yang ada bagi kehidupan kita. So I'm talking to you, mungkin kalian mempunyai promosi, baru dapat promosi, yang udah berdoa bertahun-tahun, dapat promosi dari Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab yang besar dengan promosi itu. Ada kesempatan yang baru yang Tuhan kasih. Berarti kalian harus belajar hal-hal yang baru. Karena keajaiban baru akan terjadi dalam kehidupan Anda. Sebuah proyek yang besar mungkin selama ini ngerjainnya kecil-kecil. Oke Tuhan, kau mengatakan setia dalam perkara yang kecil, maka kau berikan perkara yang besar. Dan tiba-tiba ada proyek yang besar. Jangan terlalu nyaman dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan pada saat ini. Jangan mager. Tapi terus berharap dan terus berjaga-jaga. Karena apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan setiap saat.
So if you are standing on dry grounds, kalau kalian berdiri di atas tanah yang kering, di atas mujizat Tuhan, yang kau sebelumnya katakan ini gak mungkin, these are the three things that you should do. Number one, di tanah yang kering, ingat perkataan Tuhan. Di tengah-tengah mujizat yang kalian sedang alami pada saat ini, ingat perkataan Tuhan. Ayat ke-9 mengatakan, lalu berkata Yosua kepada orang Israel, datang, dekat. Sebuah posisi yang Yosua katakan kepada orang Israel, datang, dekat, dengarkan firman Tuhan. Lalu kata Yosua, dan hari ini, dan hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Ada sebuah dorongan yang Yosua katakan kepada orang-orang Israel. Ada sebuah dorongan saya mau dorong untuk kalian semua di tempat ini. Datang. Dekat. Datang dekat. Dengarkanlah firman Tuhan. Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa Allah hidup di tengah-tengah kamu. Mendekat kepada Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Mendengarkan firman-Nya akan mempersiapkan kita kepada segala sesuatu yang akan datang. Sebelum mereka mengalami mujizat sungai Yordan tadi, satu hal yang penting yang Tuhan perintahkan kepada Yosua adalah supaya Yosua benar-benar, Yosua ayat 8, benar-benar cinta akan firman, memeditasi firman. Dan Yosua melakukan hal yang sama kepada orang-orang Israel, mendekat, mendengarkan firman. Kenapa? Firman menjadi hal utama yang mengisi pikiran kita. Firman akan mempersiapkan kita untuk mempunyai keteguhan di dalam hati. Supaya pada saat kita menghadapi hal-hal yang besar, kita gak gampang goyang. Firman memampukan kita untuk memiliki hikmat Tuhan. Makanya setiap tindakan, setiap keputusan, respon besar atau kecil itu akan dipimpin oleh firman Tuhan. Khususnya dalam menghadapi hal-hal yang baru, menghadapi musuh-musuh yang baru, firman Tuhan akan menjadi hikmat bagi kita semua. And listen to this. Pikiran yang sepi firman adalah pikiran yang penuh kekhawatiran. Saya ulangi sekali lagi. Pikiran yang sepi firman adalah pikiran yang penuh kekhawatiran. Karena pikiran itu memang harus ada isinya. Kata banyak orang bilang laki itu ada momen di mana mereka harus kosong pikirannya gitu. Bener laki-laki? Hah? Ya, suami-suami yang bener boleh ya kata iya. Ya. Oh. Tapi itu juga nggak bakal lama. Pasti ada yang mengisi. Kalau kita nggak ngisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang ada di surga, pasti ada hal-hal lain yang mengisi pikiran kita. Sehingga saya bisa katakan ini dalam kehidupan saya, kalau pikiran saya nggak diisi firman, pikiran saya diisi kekhawatiran. Beberapa minggu yang lalu, saya baru kehilangan tas. Berat untuk saya katakan ini karena saya pikir Tuhan itu baik. Memang dia baik, Tuhan itu nggak marah. Memang Tuhan itu nggak pemarah, tapi saya diberikan istri saya yang mengomeli saya karena tas saya hilang. Dan selalu mengatakan bahwa kan kamu udah dikasih tahu kalau misalnya taruh tas tuh jangan sembarangan, jangan di belakang. Saya jawab balasnya, tapi kan saya pergi biasa sama kamu nggak ada sih. Jadinya kan biasa kamu yang ngingetin. Ya begitulah seorang Adam menyalahkan Hawa. Pikiran saya mulai khawatir. Aduh, yang paling saya khawatir apa kata istri saya begitu. Saya kehilangan tas. Wah, khawatir. Terus firman masuk. Kasih Tuhan itu sabar. Istri saya sabar gak ya? Aduh, saya takut banget kalau telepon istri saya. Udah, saya coba dalam nama Tuhan Yesus. Tas saya pasti akan ketemu. Terus udah gitu ada yang nanya, kok isi tasnya apa aja? Oh ya apa aja ya? Aduh, ada MacBook. Ada iPad, bukan iPad saya lagi, iPad gadget lagi anak saya yang kedua. Aduh gimana gitu. Ada ini dan itu, ada in-ear saya yang buat saya pelayanan. Makanya saya nggak bisa pelayanan mungkin selama ini karena in-earnya belum beli lagi gitu.
aduh terus beli lagi, terus aduh beli lagi, terus ini aduh beli lagi, kayak wah. Gitu. Pikirannya kemana-mana. Tapi di satu momen dimana saya tarik nafas dalam-dalam, Tuhan saya tahu ini salah saya. Harusnya tas itu saya taruh di atas kursi, kenapa saya taruh di belakang saya juga nggak tahu. Mungkin ya itulah Joshua Artono yang suka taruh tempat di mana-mana. Tapi saya tahu Tuhan akan membawa saya keluar dari padang gurun ini. Saya tahu Tuhan akan membelah sebuah air yang begitu lebar sehingga saya bisa berjalan di atas tanah yang kering. It's a constant battle. Every day it's a constant battle. Apa yang akan masuk dalam pikiran Anda dan didorong keluar oleh firman Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan begini, akan terjadi pemulihan pikiran kita kalau kita benar-benar hidup baru bersama dengan Tuhan. Saya ingin untuk kita semua bisa memiliki pikiran-pikiran yang fokus kepada Tuhan. Karena kalau pikiran kita nggak ada firman, yang ada adalah kekhawatiran. Musuh bangsa Israel yang ada di depan itu gede-gede, besar-besar. We did some research. Terima kasih Pastor Jimmy memberikan sebuah research yang luar biasa. He gave this entire research for the team. Orang Kanaan adalah orang yang di bawah mereka itu ada orang Kanaan, orang Het dan segala macam-macam. Ini saya bacakan ya. Orang Kanaan itu pedagang yang gemar mempermalukan. Mereka itu adalah orang-orang yang kaya dalam ekonomi yang dipenuhi dengan keserakahan dan hawa nafsu. Itu musuhnya mereka dan nanti akan mereka hadapi. Orang Het adalah nama mereka aja itu artinya teror. Mereka adalah raksasa yang kemana mereka berada itu membawa ketakutan, kebingungan dan keraguan kepada musuh-musuhnya. Orang Hewi adalah orang-orang yang hidup dalam kemewahan, yang selalu mengejar kenyamanan, tapi mereka terlalu fokus kepada diri mereka sendiri. Orang Feris adalah orang-orang yang memisahkan diri dan hidup dari area liar dan tak berdinding, akibatnya mereka hidup tanpa batasan, nggak disiplin, dan tanpa peraturan. Orang Girgasi adalah orang yang baru kembali dari ziarah, mereka membangun rumah di atas tanah liat, melambangkan karakter mereka yang labil dan pola pikiran mereka yang unstable. Orang Amori adalah bangsa yang dikenal sombong dan angkuh, perkataan mereka egonya tinggi dan selalu mencari kesalahan orang lain. Orang Yebus adalah orang-orang yang tidak memiliki etika moral. Ini adalah orang-orang yang mereka harus kalahkan di depan mereka. Bayangkan mereka sedang berjalan di atas tanah yang kering, tapi mereka tahu di depan mereka ada orang-orang seperti ini. Gak cuma hanya satu jenis aja, tapi begitu banyak jenis orang, begitu banyak jenis suku yang mereka harus hadapi dan mereka harus kalahkan. Musuh-musuh orang Israel itu relevan sekali buat kehidupan kita sekarang. Saat kita memasuki kehidupan yang baru, season yang baru, dalam mujizat Tuhan yang baru, saya mau katakan selalu ingat kepada perkataan Tuhan. Supaya apapun yang masuk ke dalam kehidupan kita gak sebanding dengan firman-Nya Dia yang kuat. Saya percaya ada setiap firman di setiap tantangan. Kalau gak percaya saya akan buktikan sedikit aja. Ketika kita dipermalukan oleh orang-orang yang pamer kekayaan. Ada ayat begini, Yakobus 4 ayat 4. Menyatakan bahwa kita perlu memilih menjadi hamba uang atau hamba Tuhan. Bahwa harta dunia adalah sesuatu yang sementara. Ketika kita diancam sama takut, musuh kita yang kedua, diancam sama takut, ada ayatnya juga yang bisa menjadi pedang untuk mengalahkan musuh ini. Amsal 29 ayat 25 mengajarkan bahwa hanya kepada Tuhan saja kita harus takut karena disitulah perlindungan. Yang percaya katakan amin. Ketika orang-orang yang hidup dalam kemewahan membuat kita memandang rendah hidup kita. Oh dia mendapatkan itu, oh kapan giliran gua, oh gua gini-gini aja. 1 Timotius 6 ayat 10 mengajarkan bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ketika kita dihadapkan oleh orang-orang yang sombong dan selalu mencari kesalahan orang lain. Amsal 22 ayat 4 mengatakan menunjukkan bahwa upah orang yang rendah hati adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi kenapa kita harus terintimidasi? Ketika kita difitnah dan dituduh, Amsal 19 ayat 5 mengatakan mengingatkan bahwa tidak ada kesombongan yang tak akan terhindar. Apapun situasimu, siapapun musuhmu, seberapa besar pun musuhmu, ada firman Tuhan buat itu semua.
Selalu andalkan firman Tuhan. Masuk ke season yang baru. Masuk ke journey yang baru. Di dalam mujizat yang baru. Siapapun yang ada di depanmu. Itu gak sebanding dengan firman Tuhan. Pikiran yang penuh dengan firman adalah pikiran yang tidak memberi ruang kepada suara iblis. And I love this by Greg Locke. Dia mengatakan begini. Satan's target is your mind. And his weapons are lies. So fill your mind with the word of God. Focus on the word more than the world. Listen to his heart more than your heart. Look at his promise more than the pressure. Firman adalah pegangan terkuat di musim apapun. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, di tanah yang kering tetap memandang Tuhan. Yosua 3 ayat 11 sampai 13. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu. Posisinya di mana? Di depan kamu. Masuk ke sungai Yordan. Ayat ke-13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat ke-11 tadi. Menjadi ayat janji yang begitu pasti. Bagaimana tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu. Bukan di belakang, bukan di samping, tapi di depan kamu. Such a beautiful image. Kita berjalan di tanah yang kering, di atas mujizatnya. Menghadap ke depan, memandang ke depan. Tabut perjanjian Tuhan. Di dalamnya ada firman, ada persediaan, ada pimpinan Tuhan. Mereka berjalan di depan sebagai lambang dari hadiratnya yang berjalan di depan kita. Enggak berjalan side by side. Enggak cuma berjalan side by side, berjalan di depan kita. Tuhan mengambil posisinya berjalan. Kemarin ada yang tanya, kenapa sih berjalan di depan? Kenapa enggak di belakang? Karena biarlah yang di belakang biar di belakang. Tetapi posisi yang Tuhan ambil adalah di depan. Dia yang sudah mendahului kita untuk masuk ke sungai Yordan. Dia yang sudah membuka jalan dan memastikan bahwa jalan itu aman untuk kita lewati. Oleh karena itu saya mau katakan kepada Anda semua, arahkanlah mata Anda kepada Dia, kepada tabut perjanjiannya yang berada di depan kalian. Yosua 3 ayat 4 ini jawaban yang benar. Kenapa harus ada di depan? Mengatakan supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Orang Israel belum pernah melalui tempat itu sebelumnya. Dan Tuhan mengatakan, let me. Biar saya yang berjalan dulu. Biar saya yang membuka jalan. And all you gotta do is just to follow my steps. Bagi teman-teman yang baru dibaptis tadi, adik-adik yang saya kasihi. Udah ngomong adik-adik, soalnya manggil saya udah om. Jadi ngomongnya mesti adik-adik yang saya kasihi. Jika kalian baru dibaptis, and you say, Lord, I want to follow Jesus wherever you go. Follow Him with your life. Selalu pandang Dia di setiap situasi dalam kehidupanmu. Tuhan itu seperti navigasi buat kita. Dia tahu kok kita tuh gak pernah jalan di sana. Dia tahu kok ini jalan-jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya. Tapi Dia memberikan cara buat kita. Dia menavigasikan tempat itu secara baik sekali. Supaya kita gak hilang arah. Supaya kita terus berjalan di dalam Tuhan. Saya pernah sekali pergi ke Disneyland bersama dengan istri dan anak-anak saya. Saya lagi bawa anak saya yang kedua. Waktu itu anak baru 2. Sekarang diberkati sama Tuhan yang ketiga. Stop, segitu aja, puji nama Tuhan. Jangan berdoa buat saya punya anak kayak yang 4. Tuhan tutup mulut mereka dalam nama Tuhan Yesus. Saya lagi berjalan bersama dengan anak saya yang kedua. Dia masih di stroller, anak saya yang pertama. Dia masih kecil, tingginya segini, sekarang udah segini. Tingginya segini waktu itu. Dan saya lagi mau koleksi pin Disney gitu ya. Kalau di Disneyland itu, pin itu bisa ditukar-tukar di setiap toko. Dan saya beli pin murah di outlet, pintar kan? Beli pin murah $1.95 di outlet, ditukar sama pin $12.65. Pikiran bisnisnya mulai jalan gitu. Saya pergi ke outlet dan saya langsung mau tukar pin di Disneyland. Sepanjang pikiran saya, waktu saya parkir, saya mau pergi ke toko di Disney mau tukeran pin. Saya lupa ada anak saya di belakang. Dan saya bilang, Geraldine, kamu ikutin Daddy terus ya. Karena Daddy is on a mission. What Daddy? Tuker pin yang lebih mahal. Oke.
Jadi dia ikut saya, Jessica juga bareng-bareng sama saya di sebelah kanan saya. Tiba-tiba waktu saya lagi sibuk tuker-tuker pin, anak saya hilang. Geraldine hilang. Dan ini pertama kali saya ngomong di depan umum. Saya pernah kehilangan anak. Selama 20 menit anak saya hilang. Saya paniknya luar biasa. Dalam hati musik kelihatan Bapak yang tenang, yang penuh dengan karisma. It's okay, Jess. Tuhan pasti akan menemukan kita dengan anak-anak kita. Tenang aja, kamu jalan ke sana, saya jalan ke sini. Krista nanti di sana. Tenang aja, tenang. Yuk kita sebar, 1, 2, 3, sebar. Selama 20 menit itu hati saya udah goncang sekali. Wah, deg-degannya luar biasa. Singkat cerita, akhirnya saya ketemu dengan seorang polisi di sana. My daughter is missing. What is she wearing, katanya? Baju hijau, tas Pikachu. That's easy to find. Okay. So what am I supposed to do? Just wait here. Menurut saya tunggu nggak? Ya nggak mungkin lah. Saya cari, saya muter. Sir, I told you to wait. Okay, I'll wait. Dia pergi, saya juga cari lagi akhirnya. Gak lama kemudian tiba-tiba orangnya ketemuin saya. Your daughter is found. Hah, kok bisa? Yes, bisa lah, karena ada kamera CCTV, sir. Yes, okay, this is America, I understand. Terus udah gitu akhirnya anak saya dibawa ke saya. Dan begitu Geraldine ketemu saya, dia langsung nangis, dia langsung peluk saya. Dan saya nanya, Geraldine, where were you? Kenapa kamu sampai hilang? Kamu di mana tadi? Oh, aku udah masuk ke Disneyland di California Disney. Kenapa kamu keluar? Kan kalau kamu keluar, Daddy mesti bayarin tiket masuk. Kamu di situ aja mestinya. Bapak yang tidak baik sama sekali. Saya kata, kenapa kamu keluar? Kenapa sampai kamu keluar dari jalurnya Daddy tadi? Kenapa kamu nggak ikutin Daddy? Oh, tadi ada butterfly. Terus what do you do? I follow butterfly. Dia bilang. Terus hilang. Pandangannya hilang dari saya. Dan akhirnya dia pergi. Dan akhirnya jauh sekali melengseng dan hilang selama 20 menit. Pas dia ngeliat saya, pas dia ngeliat saya pertama kali dia biasa aja. Pas disuruh peluk dia nangis. Terus saya juga, it's okay. Tapi dalam hati, thank you Jesus. Thank you Jesus. Sama seperti kita. Kita disuruh mandang Tuhan. Kita disuruh ngeliatin Tuhan. Tapi ada kupu-kupu kuning yang tiba-tiba ada. Ada sebuah distraction yang kecil. Dan kita tanpa sadar, kita ngikutin Tuhan mandang Tuhan. Kita bisa melengsar sendiri. Dan tiba-tiba pas kita lagi mau balik lagi, gak tahu baliknya gimana caranya. Butuh ada bantuan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. That's why community is very important. That's why being in the church is very important. That's why having your IK leaders is very important. To guide you back to God. That's why having the Holy Spirit is important. Selalu mandang kepada Tuhan. Karena ada kalanya kita bisa ngeliat kupu-kupu kuning dan jalan sendiri. Sederhana sebenarnya. Sederhana sekali. Selalu mandang kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Karena pasti ada jawaban buat kita. Kalau misalnya kita ragu, pasti pandang kepada Tuhan dan pandang kepada persediaannya. Ketika kita merasa hilang arah, pandang kepada pimpinannya. Memandang kepada Tuhan, memerlukan kita supaya kita bisa menemukan keamanan, kedamaian, dalam ketidaktahuan kita akan semua rencana Tuhan. Karena kita fokus kepada Tuhan yang kita kenal, yang selalu merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. That's why I love that song. Pandanglah. Kok fales? Lagi sekali lagi. Malu gua. Aduh. Pandanglah pada Yesus. Bantu nyanyi dong biar gak fales lagi. Pandanglah wajah mulianya. Terus. Di dalam terang kemuliaannya dunia hampa. Selalu ingat untuk memandang kepada Tuhan. Di setiap saat. Pada saat kalian mungkin berjalan di atas tanah yang kering, berjalan di atas mujizat Tuhan. Jangan sampai kalian
ngeliat kupu-kupu yang kuning itu. Tapi selalu memandang Tuhan. Karena mujizat Tuhan akan datang. Fokus kepada Dia. Jangan fokus kepada mujizatnya. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada airnya. Jangan fokus kepada badainya. Tapi terus pandanglah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kalian berjalan di atas air, fokus kepada Dia. Terus memandang Dia. Sehingga kalian akan sampai ke tempat tujuan. Selalu memandang Tuhan dalam kebesarannya. Selalu memandang Tuhan dalam kemuliaannya. Karena Dia selamanya adalah Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Dia bersama-sama. Dan yang ketiga, yang terakhir, di atas tanah yang kering selalu andalkan Tuhan. I love that song. Satu-satunya yang, nyanyi lagi takut fales. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Tuhan itu bisa diandalkan. Firman Tuhan mengatakan begini, di ayat ke-17 saja saya akan baca. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tengah tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi tanah yang kering. I love this. Sampai seluruh bangsa itu selesai, katakan selesai. Lebih keras lagi, selesai. Menyeberangi sungai Yordan. Jika Tuhan itu bisa melakukannya dulu, let me tell you, Dia pasti bisa melakukannya lagi. If God can do it then, God can do it now. What am I saying? Kalau Tuhan bisa membawa umat Israel melewati laut mati bersama dengan Musa, Tuhan juga pasti bisa membawa umat-umat Israel di bawah kepemimpinan Yosua melewati sungai Yordan. If God can do it then, God can do it now. Makanya Tuhan bisa diandalkan. Air yang sama-sama dikeringkan oleh Tuhan. Tapi cara bekerjanya berbeda. Yang tadinya langsung dibuka oleh kepemimpinan Musa. Tapi yang ini membutuhkan hal yang lebih. Faith. Percaya yang lebih mungkin. Cara Tuhan bekerjanya beda. Mungkin ada air dulunya, tapi cara Tuhan bekerjanya beda. Seringkali kita mengandalkan pengalaman mujizat yang dulu. Dan kita bilang, pakai cara dulu aja. Kan bisa. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Hari pertama Tuhan ciptakan beda. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. He's a creative God. Gak ada limitnya cara kerja Tuhan. But oftentimes, sering sekali, saya pun juga harus sering sekali disadarkan. Kita gak bisa ngebox cara Tuhan. Kita gak bisa put God's creativity in a box. Tuhan itu gak ada batasnya. Gak ada temboknya. Cara kerja Tuhan itu bisa di luar ekspektasi. Bisa di luar caramu. Sehingga kita bisa bilang, how can that be possible? Gak kepikiran gue bisa kayak gitu. Ya iyalah, lu bukan Tuhan. Kok bisa? God is trying to say to you, let God be God. You be you, let me be me. Kalau bahasa kerennya, you do you and I do me. Nah sering sekali kita, udah Tuhan gini aja. Gini aja. Lu berkatin ya. Lu bukain ya pintunya ya. Tapi caranya gini aja. Karena ini nyaman buat gua. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke sebuah journey yang gak nyaman. Supaya kita bisa melihat potensi yang lebih besar daripada kehidupan kita. Oh ternyata gua bisa. Tapi kita jangan boleh lupa. Tuhan itu pasti punya cara. Katakan Tuhan selalu punya cara. 1, 2, 3. Tuhan selalu punya cara. Don't put God in our box of familiarity. Selalu percaya bahwa ada new wonders, new miracles in His new ways. Karena Tuhan bisa diandalkan. Dan it's very interesting ketika saya lagi baca ini, just to close this. Waktu orang-orang Israel bersama dengan Musa
mau melewati air. Ingat nggak musuhnya ada di mana? Samping? Belakang. Dibuka kan? Nah pas Joshua bersama dengan imam-imamnya berdiri, musuhnya di mana? Musuhnya ada di depan. But either way, mau musuh di belakang, mau musuh di depan, God is still in control. Mau musuh di belakang, tentang masa lalumu, tentang siapa yang mengejar Anda di belakang, ataupun musuh-musuh di depan, kekhawatiran masa depan, dan apapun itu, God is still in control. Sehingga kita bisa mengatakan Tuhanku adalah Tuhan yang bisa aku andalkan setiap saat. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. If God can do miracles, then God can do it now. Selalu andalkan Tuhan. Dalam bentuk yang beragam, dengan cara yang berbeda, tapi selalu andalkan Tuhan. Miracles after miracles akan terjadi dalam kehidupan Anda. Tapi jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita bisa diandalkan. Katakan, Tuhanku bisa aku andalkan. No, say that with faith. Say that with your on your situations. Mungkin sekarang kalian mengalami sesuatu hal yang mujizatnya baik, terobosannya baik, tapi kalian tahu di depan kalian ada sesuatu hal yang berat, atau di belakang kalian ada sesuatu yang menghantui. Let me say that to yourself, say that to your faith. Tuhanku bisa diandalkan. I'm going to talk to you on the left. If you're facing sesuatu yang berat di depan, begitu banyak musuh, begitu banyak tekanan, say this with me. Tuhanku bisa diandalkan. Apapun situasimu, Tuhanku bisa diandalkan. That's why aku pakai ini, faith over fear, faith over sight. Mungkin di mata kita melihat sesuatu yang gak mungkin, tapi kita mempunyai iman yang besar, mengatakan bahwa Tuhan kita bisa diandalkan. The God that brings you until today is the same God that will bring you tomorrow and forever. Tuhan akan menyatakan mujizatnya lagi dan 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 lagi. He's the God of miracles. He is mighty in miracles. And my last message to you is this. In dry grounds, dalam tanah yang kering, di atas tanah yang kering, jangan sampai iman kita kering. Caranya gampang, teman-teman. Ingat kepada Tuhan. Ingat kepada firman-Nya. Pandang Tuhan di setiap saat. Dan andalkan Tuhan. Katakan, ingat, pandang, andalkan. Ingat, pandang, andalkan. Sambil bangkit berdiri. Ingat, pandang, andalkan. Let's sing that. Boleh. Semua mata terpejam, nggak ada lihat kanan dan kiri, just fokus sama Tuhan. Again tadi the first thing, ingat. Fokus. So before we close this, focus. Satu-satunya, come on sing. Satu-satunya yang ku andalkan, ya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Come on, say it to yourself. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan segenap suaramu, dengan segenap hatimu, satu-satunya. Percaya. Sumber kekuatan,
bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanmu ya teguhkan Engkau yang kira mata syaka bebe kira mata syaka anugerahmu besar melimpah bagiku. If this is your song, why don't you lift up your hands to the heavens, katakan bersamamu semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Jika ada Bapak dan Ibu di tempat ini mengatakan, Tuhan, hari ini I've heard the message. Yes, God is God. Tapi situasi yang dihadapi sekarang, bahkan yang ada di depan itu berat sekali, dan I don't know if I can get through it. Gue gak tahu apakah aku bisa untuk melalui itu. Nah, hari ini kalian mengatakan I need to be prayed for. Aku pengen untuk ada orang doain aku hari ini. Secara jujur, I cannot do it by myself. I need someone to pray for me. And hari ini, in the midst of us ada pastors, ada leaders, ada coaches and IK leaders and department heads. We all love you and want to pray for you. Sambil mata tertutup, nggak ada kanan dan kiri. Ini kalian mengalami hal-hal yang luar biasa sekarang, yang di depan tuh berat banget. Ada begitu banyak musuh, begitu banyak tantangan yang mungkin kalian mengatakan I cannot do it. I need God. I need God. And if that is you, secara jujur mengatakan, Tuhan, aku butuh didoakan hari ini, and we want to pray for you. Untuk teman-teman yang ada di rumah, yang nonton online, if you need to be prayed for, leave a comment. We will pray for you. If that is you hari ini yang butuh didoakan, boleh secara jujur angkat tanganmu tinggi-tinggi, dan our pastors, our leaders will come by and just pray for you. Pray for you. Pastors and leaders, you can go ahead, get up from your seat and start praying. If you need to be prayed for, pastor's wife, you can go around as well and just pray for them. Bapak, it's okay. Ini semua adalah family. We're family. We were together. We're praying for one another.
Bapak, aku berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang mengalami tantangan yang berat dalam kehidupan. Mungkin bukan sekarang, tapi yang ada di depan berat, atau mungkin yang ada di belakang berat. Bapak, aku berdoa pada saat ini untuk kekuatan dari Tuhan, untuk perlindungan yang dari Tuhan, untuk damai sejahtera yang dari Tuhan, untuk penyertaan Tuhan selalu ada dan tidak pernah habis. Lord, I pray for every hands that's been lifted high. Aku berdoa kepada semua orang yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepala. Dan bahkan, Lord, I need you. Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh Engkau, aku butuh Engkau, aku butuh Engkau. Pada saat ini aku berdoa untuk iman mulai dibangkitkan. Aku berdoa untuk semangat mulai dibangkitkan. Aku berdoa pengharapan yang baru mulai ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Engkau gak akan cuma berjalan di tempat, tapi Kau akan berjalan maju ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. God's gonna bring you from faith to faith, from strength to strength, from glory to glory. In Jesus' mighty name I pray. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang di tempat ini akan terus mengalami kemenangan Tuhan. Walaupun di tengah tantangan yang besar pun, kemenangan Tuhan akan selalu ada. Walaupun dihadapkan dengan musuh yang besar pun, bersama dengan Tuhan akan kuhadapi semua, dan kemenangan akan kami bisa raih di dalam nama Tuhan Yesus yang kita sembah, dan semuanya berikan kemuliaan kepada Dia bersama-sama. One more time, just lift up your hands. Bersamamu ku lewati semua. Teguhkan Kau yang bertindak. Memberi pertolongan. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan iman. Saya lihat wajah-wajah yang berani di pagi hari ini. Saya ingin kalian pulang dari tempat ini menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Yuk sama-sama angkat tangan, terima berkat Tuhan jika kau mendengarkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Kemanapun kau pergi, ada kemuliaan Tuhan di sana. Kemanapun kau pergi, kemenangan Tuhan terjadi. Kemanapun engkau pergi, engkau akan mengalami kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan bersama dengan mereka di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Berkat Tuhan melimpah pada saat mereka masuk dan mereka keluar. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Aku berdoa pada saat ini Tuhan, kemenangan Tuhan akan selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan bersama Roh Kudus akan jaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. God bless you. Enjoy your time with your iCast. Happy Sunday.